orang yang tidak dapat menikmati hidup. Jadi udah berapa minggu saya mau membahas soal ini ya. Ada sesuatu yang indah kalau saudara tidak bisa menikmati, kan saudara, maaf ya, bodoh. Ada pemandangan yang begitu indah, saudara tidak bisa menikmati pemandangan yang indah itu, saudara boleh dikatakan, maaf ya, bodoh. Ya, ikut Tuhan itu indah, sukacita penuh dengan kasih, ada damai sejahtera. Kalau saudara tidak bisa mengalami hal seperti itu, rugi. Ya, ini saya mau sampaikan. Ini tema khotbah saya, orang yang tidak dapat menikmati hidup. Ini adalah part yang keempat. Ya, yang kemarin, yang satu itu sebelum-belumnya. 2, 3, ini yang keempat. Ya, oke. Nah, saudara, hidup ini saya gambarkan adalah diukur dengan waktu dan jarak. Kalau ukurannya dengan waktu itu kan ada 24 jam ya. Saya mau hitung start dari jam 6 pagi, begitu fajar menyingsing. Nah, kalau dari jam 24, artinya jam 00 sampai ke jam 6, itu saudara ada di dalam kandungan. Jadi begitu, dia jam 6. Nah, saya menggambarkan jam 6 sampai jam 9 itu umur manusia usia 1 sampai 12 tahun. Saya kasih gambaran dulu. Jam 9 sampai jam 12 siang, itu usia 13 tahun sampai 21 tahun. Jam 12 sampai jam 15, yaitu jam 3, itu saya mencatatnya usia umur 22 tahun sampai 35 tahun. Ya, nanti saudara cek, saudara ada di jam berapa. Jam 15, yaitu jam 3 sore, sampai jam 18, maghrib, yaitu jam 6, itu usia 35 tahun sampai 50 tahun. Setengah abad tuh 50 tahun. Nah, di jam 3 sampai jam 6 itu sering dikatakan usia senja. Karena udah matahari mau tenggelam ya. Jam 6 sampai jam 21, jam 6, jam 18, jadi jam 6 malam, petang, sampai jam 21 malam, itu umur 51 tahun sampai 70 tahun. Sehingga ada disebutnya apa nih, usia apa nih? Yang tadi ya, yang tadi usia senja ya. Oke. 21, pukul 21 yaitu jam 9 malam sampai jam 24 itu midnight, saudara harus tidur. Artinya apa? Meninggalkan dunia ini. Itu usia 71 tahun sampai 100 tahun. Sehingga usia seperti itu akan disebut usia yang suntuk. Bapak ini usianya sudah suntuk, saudara nangkepnya apa? Apa umurnya masih 45? Pasti saudara nangkepnya pasti di atas 70. Suntuk itu apa sih pengertiannya? Ngantuk berat mau tidur. Orang yang ngantuk berat mau tidur, itu udah malas bergerak. Setuju nggak? Nggak mungkin ngantuk-ngantuk dia semangat untuk melakukan sesuatu. Sekarang saudara udah ada gambaran belum? Ya, perjalanan manusia itu kalau saya ukur dengan waktu, yaitu. Keong, udah jam berapa Keong? Umurnya berapa Keong? Hah? Udah mendekati jam 6, Pak. Oh, udah mendekati jam 6 ya, berarti udah di atas jam 3. Ya, jam 3 sampai jam 6 maghrib itu 35 sampai 50. Udah nangkap ini? Supaya saudara bisa mawas diri. Waduh, sebentar lagi midnight, tengah malam. Tidak ada jalan lain, saudara harus tidur. Alias apa? Meninggal dunia. Saudara sadari ini dong. Nggak mungkin saudara yang sekarang misalnya usia 21 tahun, tadi saya katakan di jam 12 siang gitu ya, terus di jam 12 itu jamnya nggak berjalan-jalan. Nggak percaya, dia akan berjalan terus. Begitu juga usia saudara, dia akan berjalan terus. Tangkap ini. Kalau saya ibaratkan perjalanan itu pakai jarak waktu, itu tadi jarak waktu, jarak kilometer, 0 itu ketika saudara lahir. Sampai ujungnya itu 100. Kyong ada di kilometer berapa Kyong? Tadi umur berapa? Hah? Umurnya berapa? Hah? Udah 50 ya? Ih, awet muda ya. Berarti dia udah setengah perjalanan.
Setuju ya? Di kilometer 50. Di kilometer 100 itu selesai, saudara. Saudara, biar ada gambaran dulu nih, supaya saudara bisa mengerti makna hidup yang sesungguhnya itu apa. Saya udah di kilometer 65. Kalau misal sampai 100, ya ini mudah-mudahan, tapi harus sehat. Berarti saya tinggal 35 kilo lagi, saya akan selesai. Tangkap ini ya. Pak Thomas di kilometer berapa, Pak? 51. Saudara harus tangkap ini ya. Nah, perjalanan hidup itu seperti orang naik gunung. Di lereng gunung itu dia usia mulai start usia 1 tahun. Nanti kan dia naik, ya, 2, 3, 4, naik nih sampai ke puncaknya. Di puncaknya itu saya kasih takaran usia itu 40 tahun. Pertanyaan saya, saudara sebagai pendaki gunung, setelah sampai di atas puncak, emang saudara bisa terus di situ? Pasti saudara akan turun lagi. Saudara lihat deh, manusia waktu begitu lahir, usia 1 tahun, terus 5 tahun, masih di kaki gunung tuh. Itu kan lincah ya, mulai dia jalan. Menapaki jalan, menaiki gunung, sampai di puncak, itu usia 40 tahun. Kalau orang barat bilang, life began 40. Hidup itu dimulai dari umur 40. Lihat deh, saudara, begitu sampai puncaknya 40, dia harus turun lagi. Turun, sampai ke kaki gunung seberangnya, itu usia kan makin turun. Kembali lagi seperti anak-anak. Waktu dia di sini, dia naik gunung nih ya, usia 1, 2, 3 tahun, kan jalan dituntun kan, makan disuapin kan, dia naik-naik terus sampai di puncak, usia 40 tahun, mulai tuh, kelihatan tuh, ubannya mulai timbul, kalau baca tulisan kecil harus pakai kacamata, mulai menurun tuh. Berjalannya waktu 45, 50, 60, 70, 80, kembali lagi seperti anak kecil, jalan pun harus dituntun. Saudara bisa lihat gak sirkulasi kehidupan itu seperti itu? Naik, dia harus turun lagi. Ya, akan kembali seperti anak-anak. Makanya saudara harus jaga kesehatan. Udah nangkep ini ya? Oke. Nah, secara garis besar, orang tidak dapat menikmati hidup. Saya selidiki ya, secara garis besar, selalu menyalahkan apapun. Apa yang terjadi? Selalu ada yang disalahin. Nah, ini. Kalau dia selalu menyalahkan apalah, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, itu orang selalu berpikir negatif. Sehingga hidupnya dalam persungutan. Orang yang selalu menyalahkan orang lain, diri sendiri, keadaan, dan lain-lain, dia punya 1001 cara untuk bersungut. Saudara nangkep ini dulu ya. Sehingga saya baca satu catatan di artikel, ini bagus juga ya. Dikatakan begini, orang yang menyalahkan orang lain, orang itu baru memulai perjalanan. Orang yang menyalahkan dirinya sendiri, dia sudah di tengah jalan. Orang yang tidak menyalahkan siapapun atau apapun, orang itu sudah tiba di tujuan. Saudara dalam menjalankan sesuatu, pasti tujuannya adalah kapan saya sampai di situ, kapan saya tiba di situ yang menjadi cita-cita saudara. Setuju ya? Pasti itulah, kehidupan kan jalan. Pasti ada yang saudara tuju, kapan saya tiba di sana, kapan saya sampai di sana. Saudara perhatikan catatan saya ini ya. Ini saya baca di TikTok sih, bagus ya. Orang yang menyalahkan orang lain, orang itu baru memulai perjalanan. Orang yang menyalahkan diri sendiri, orang itu sudah di tengah jalan. Orang yang tidak menyalahkan siapa-siapa atau apapun, orang itu sudah tiba di tujuan. Saudara mau tiba di tujuan? Ya? Oke. Nah, kenapa orang yang tidak menyalahkan siapapun atau apapun, orang itu sudah tiba di tujuan? Kenapa? Karena tidak menyalahkan siapa-siapa, selalu mereka-reka yang baik dalam apapun yang terjadi. Gara-gara lu sih, tuh, itu orang yang baru memulai hidup tuh, ya, baru mulai jalan. Aduh, gua nyesel, kenapa gua ambil keputusan itu? Berarti dia nyalakan diri sendiri ya, itu dia udah di tengah jalan. Tapi kalau orang yang tidak menyalahkan siapa-siapa, dia udah tiba
Nah, orang seperti itu adalah selalu meraka-raka yang baik dengan apapun yang terjadi. Artinya, dia mengucap syukur bukan segala sesuatunya baik, tetapi dapat melihat yang baik dari segala sesuatu. Dan dia punya pegangan ayat, keluarkan. Roma 8 ayat 23. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, pasti ini saudara hafal harusnya ya. Apapun yang terjadi, kalau dia ada di tangan Tuhan, di lereng Tuhan, dia selalu percaya akan penyertaan Tuhan. Dan selalu berkata, oh sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatunya mungkin itu tidak baik, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Karena saudara mengasihi dia, saudara pasti ada di tangan Tuhan. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tangkap ini, inilah yang saya katakan. Ketika orang itu tidak menyalahkan siapapun atau apapun, keadaan apapun, orang itu sudah tiba di tujuan ya. Karena apa? Tidak menyalahkan apapun, apapun yang terjadi selalu sadar ada penyertaan Tuhan. Ada tangan Tuhan. Kalau saya sering menasihatkan seseorang, saya punya teman hari ini lagi di kemo, minggu-minggu yang lalu, saya bilang, jangan takut, ada invisible hand, ada tangan yang gak kelihatan, yaitu tangan Tuhan yang menopang kamu. Karena dia agamanya agama Buddha ya, jadi saya ngomongnya pakai bahasa Inggris, invisible hand, satu tangan yang kamu gak bisa lihat, dia sedang menopang kamu. Udah, kamu tenang aja. Tapi saya yakin satu hari dia nanti jadi percaya ya. Itu ya, teman sekolah waktu SMP.